Oke guys, jadi hari ini langsung saja kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak kuliah pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi mata kuliah evaluasi pembelajaran ini adalah mata kuliah yang berada di semester 5 ganjil 2020 dengan bobot SKS-nya 3 SKS. Dengan dosen pengampu, Dr. Anda Haja Umi Hotima MPD PhD dan Mariani SPD MPD. Seperti di awal saya kemukakan bahwa hari ini kita adalah pertemuan pertama untuk membahas RPS dan kontrak kuliah. Ketika RPS dan kontrak kuliah sudah disepakati, maka kita akan melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah sesuai dari himbauan dan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang mewajibkan kita perguruan tinggi khususnya untuk melakukan pembelajaran daring. Baik teman-teman, untuk RPS mata kuliah akan saya share di grup. Sebelum itu akan sekali lewat saya bahas mengenai RPS di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang membahas mengenai konsep, teori dari tes, pengukuran, penilaian, serta evaluasi pembelajaran PKN yang meliputi dalam aspek intelektual, civic intelligence, civic disposition, sikap, dan tindakan civic participation. Sehingga mahasiswa PKN sebagai calon guru mampu merancang dan menerapkannya dalam pembelajaran PKN nanti di sekolah, khususnya di SMP dan SMA atau sederajat. Penguasaan materi ini melalui pembelajaran aktif yang penilaiannya meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu adalah deskripsi mata kuliah. Jadi teman-teman semua, bahwa kita di mata kuliah evaluasi pembelajaran adalah belajar bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai calon guru PKN untuk melakukan evaluasi yang baik dan benar saat nanti kita sudah terjun menjadi seorang guru atau pendidik di sekolah. Capaian pembelajaran mata kuliah kita meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana 3 aspek ini harus tetap terinclude dan bersifat menyeluruh. Bu, materinya apa? Yang pertama, materi yang akan dibahas adalah mengenai konsep tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Jadi di awal-awal pertemuan kita akan membahas mengenai konsep-konsep evaluasi terlebih dahulu agar tidak menjadi salah kaprah. Yang kedua, kita akan membahas apa tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi. Untuk apa evaluasi dilaksanakan. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam instrumen pengukuran berdasarkan taksonomi tujuan pembelajaran. Jadi kita akan melihat bagaimana macam-macam instrumen itu jika kita lihat dari taksonomi baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Selanjutnya yang keempat adalah kita akan belajar membuat instrumen pengukuran di domain kognitif. Jadi nanti kita akan pisah, teman-teman semua nanti akan unjuk kerja merancang instrumen pengukuran yang bersifat domain kognitifnya bisa tes tertulis, tes objektif, atau uraian esai dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri. Lalu kita akan bagaimana menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen yang sifatnya tes. Karena tes atau kognitif ini biasanya sering digunakan di dalam pembelajaran kita sehari-hari, terutama di sekolah. Setelah kognitif, kita akan membahas domain afektif, di mana ternyata sikap juga bisa dilakukan pengukuran. Melalui apa? Melalui skala sikap. Nanti teman-teman akan membahas Likert, Goodman, Thurstone, semantik, observasi, rubrik, dan segala macamnya itu. Untuk pertemuan ke-8, kita akan membahas bagaimana cara menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi. Jadi nanti kita akan lebih banyak teman-teman untuk unjuk kerja, praktek untuk membuat sendiri evaluasi yang memang telah dirancang sesuai dengan kesepakatan nantinya. Pertemuan berikutnya juga materi yang akan dibahas adalah teman-teman akan
mampu merancang lembar kerja. Lembar kerja di sini teman-teman bisa membuat berupa lembar kerja yang sifatnya itu adalah kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang selanjutnya materi kita adalah bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi teman-teman nanti akan belajar analisis butir tes mulai dari validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran. Lalu teman-teman akan melakukan uji coba untuk peserta didik di sekolah. Jadi nanti teman-teman ada beberapa kali pertemuan setelah dirancang kisi-kisi instrumen yang akan digunakan, teman-teman akan menguji coba lalu menganalisis uji coba tersebut, dan pada akhirnya teman-teman akan menginterpretasi nilai dan pelaporan hasil tes dan pengisian rapor. Artinya teman-teman sudah benar-benar tidak hanya memahami konsep tetapi juga sudah praktik bagaimana nanti teman-teman jika sudah menjadi guru. Teman-teman harus paham konsep evaluasi dan mampu merancang, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap instrumen yang akan digunakan dalam evaluasi pembelajaran. 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuannya adalah materi dan praktek, 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Untuk referensinya apa Bu? Ada banyak sekali buku-buku yang bisa teman-teman cari, unduh ataupun beli, baik itu jurnal internasional, jurnal nasional, ataupun buku-buku yang sifatnya buku online. Ada Arikunto, ada Azwar Saifuddin, ada Daryanto, ada juga dari Mills and Huberman, ada juga ada Moleong, dan banyak sekali. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri untuk referensi, tapi saran Ibu adalah sering-sering untuk membaca referensi evaluasi dari yang bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena memang di situ pendalaman terhadap cara membuat instrumen dan segala macamnya sangat bagus sehingga menjadikan referensi utama kita dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mungkin itu teman-teman isi RPS kita, nanti akan kita sepakati dengan tim teaching, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Setiap kali pertemuan silakan dicek kembali RPS-nya sehingga selama pembelajaran teman-teman sudah tahu mau bahas apa. Seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya adalah kontrak kuliah. Kontrak kuliah selalu kita sepakati di awal pertemuan. Apa gunanya? Berkali-kali Ibu sampaikan bahwa kontrak kuliah ini adalah kesepakatan. Sehingga kita sudah punya kesepakatan bersama yang tidak boleh teman-teman langgar. Ataupun kami dosen melanggar kontrak kuliah. Karena apa? Karena memang kontrak kuliah ini akan membantu kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana kita. Yang akan Ibu bahas pertama absensi. Absensi minimal 80% dari jumlah kehadiran selama 1 semester. Artinya 80%. Maksimal 3 kali pertemuan tidak hadir. Apapun alasannya, izin, sakit, ataupun apa. Maka teman-teman harus benar-benar berkomitmen bahwa absensi akan menentukan teman-teman boleh ikut ujian akhir semester atau tidak. Hingga absensi itu wajib hukumnya 80%. Yang kedua adalah kedisiplinan waktu. Masuk ke kelas minimal 10 menit sebelum jadwal perkuliahan. Artinya teman-teman ketika kita di kelas daring, teman-teman harus tetap menyepakati bahwa teman-teman sudah standby 10 menit sebelum jadwal perkuliahan. Artinya kita akan sudah siap untuk memulai pembelajaran tanpa harus mengulur waktu. Yang ketiga adalah bobot dari tugas UTS dan UAS. Penilaian tugas UTS dan UAS itu ada bobotnya masing-masing. Teman-teman bisa cek sendiri bahwa tugas itu bobotnya 25%, UTS 30%, dan UAS itu 45%. Apakah semuanya mutlak hanya 3 ini Bu penilaiannya? Tentu tidak. Ada satu poin juga yang menjadi penilaian Ibu, yaitu pakaian, keaktifan, dan etika. Include dalam penilaian akhir. Artinya, ketika bobot-bobot ini sudah
sudah dinilai secara menyeluruh, maka ketika akhir kami akan mempertimbangkan bagaimana poin keempat ini, pakaian, keaktifan, dan etika ini menunjang penilaian akhir teman-teman semua. Sehingga teman-teman juga harus memperhatikan, walaupun daring, teman-teman harus tetap mengkondisikan bagaimana layaknya kuliah. Ya, seperti itu. Jadi walaupun kuliah dari rumah, tetap teman-teman harus prepare bahwa perkuliahan harus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, untuk tahapan berikutnya nanti akan kita share RPS dan kontrak kuliah sehingga teman-teman mempunyai kesepakatan yang sama. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan lain, bisa nanti di grup ataupun nanti di Google Classroom ataupun media lain yang memang sudah kita sepakati bersama. So, jangan lupa teman-teman bahwa ini adalah mata kuliah penting sekali dalam semester ini karena memang evaluasi pembelajaran adalah kunci dari bagaimana kita menjadi calon pendidik yang baik dan benar dan profesional. Oke guys, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan stay healthy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.